Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Hartinisi, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2003 dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Tempat PPL saya di SMP 1 Pangnan, di mana saya sudah mengajar dari tahun 2004 sampai sekarang. Terima kasih. Email Herlina, Dawa, Raka Wisnanda, Nada, Umar Faruk, Wawan Aditya, Topik Maulana, Cindy, Mutiara Cinta, Eliana, Muhammad Rafi, Sutanto, yang semangat Muhammad Rafi ya. Akbar Asidi, Rodifa, Watono, Daniel Darussalam, dan Yahya. Jangan untuk Yahya ya, semangat. Terima kasih. Hari ini ternyata langsung semua. Mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kalian harus rajin. Agar kalian semangat sebelum pembelajaran, setelah absen kalian harus karena Ulmer adalah apa? Merdeka. Salah satu aspek dari kurikulum merdeka adalah mencintai tanah air. Yang pertama tadi sudah berdoa, yaitu bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Untuk membuktikan bahwa kalian adalah mencintai tanah air, maka sekarang berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sok berdiri. Mau nyanyi apa sekarang? Sekarang, yuk mulai. 1, 2, 3.
salah fokus. 1, 2, 3. Tangan di atas, bawah, atas, depan, bawah, sampai. Nah, cukup kira-kira seperti itu. Nanti semuanya alhamdulillah masih Terima kasih dan tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata kalian masih fokus dan semangat. Dengan semangatnya akan ibu share video tentang, karena materi hari ini adalah perdagangan antar daerah. Tentunya akan kamu disuruh melihat video. Kalau perdagangan akan berhubungan dengan apa tadi? Berhubungan dengan apa? Kalau perdagangan antar daerah yang ada di gambaran kamu itu apa pertama? Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, barang barang-barang akan dibawa kemana? Dari daerah yang satu ke daerah lain. Yuk sekarang kita lanjutkan dengan video ini. Kamu amati ya, mengapa barang dari Cirebon bisa sampai ke Kalimantan? Mengapa dari Sulawesi sampai ke Cirebon? Apakah mabur? Tidak. Harus dibawa lewat apa? Apakah lewat pesawat atau lewat kapal? Tentunya kalau lewat pesawat harganya mahal. Untuk menghemat biaya harusnya harus pakai yang namanya kapal. Coba kamu lihat tuh, kok barang dari Kalimantan sampai di sini, bagaimana prosesnya? Tentunya kan bilangnya namanya pelabuhan. Ada yang pernah ke pelabuhan? Belum? Tapi pernah lihat pelabuhan? Pelabuhan mana yang pernah kamu lihat? Nah, betul, pelabuhan Cirebon. Kan ada itu di Cirebon pelabuhan. Di daerah mana itu? Nah, karena kita orang pantai, tentunya kita akan punya pelabuhan. Berarti sudah ada kan gambaran bahwa pelabuhan itu bentuknya seperti apa, gitu kan? Mengapa adanya pelabuhan? Nah, tentunya namanya pelabuhan ini kan ngangkut barang-barang dari daerah yang satu ke daerah lain. Di sini tentu akan ada namanya transaksi, perdagangan. Kira-kira ada yang tahu apa itu perdagangan? Oh, Dani tahu. Coba apa Dani perdagangan itu? Berarti kan barang itu didagang. Kalau orang Cirebon biasanya yang didagang itu apa itu? Cirebon. Ada batik, kerajinan tuh. Yang dari Trusmi. Tahu kan Trusmi? Itu bisa dibawa ke luar Jawa. Itu kan tadi ada kan? Apa tujuannya? Ada kan? Itu nanti akan berkaitan dengan pembelajaran. Makanya sebelum membahas tentang perdagangan, tentunya kalian harus tahu kok bisa barang dari Cirebon ke Kalimantan, kok bisa
di sini kotak-kotak ini apa? Ini adalah barang. Tentunya setiap daerah memiliki barang yang berbeda-beda. Di mana setiap daerah itu tidak sama dalam memproduksi barangnya. Yang tidak jelas nanti kalian ditanyakan. Kalau kita bicara tentang perdagangan tentunya sangat luas, tetapi di sini hanya membatasi tentang perdagangan antar pulau. Karena kalau bilang perdagangan, ada perdagangan hanya ada di pasar, tentunya pasar Subang, pasar Kanoman, ada yang perdagangan bisa diekspor, yaitu namanya perdagangan internasional. Tapi di materi kali ini adalah hanya membahas perdagangan antar pulau. Tentunya kalau ada perdagangan ada akan barang yang akan dikirim. Jadi untuk mengetahuinya, apakah potensi ekonomi yang ada di lingkungan kita itu ada yang bisa dikirim ke luar Jawa? Ada tidak? Ada? Coba siapa yang bisa menjawab? Sumber daya alam laut. Kira-kira apa itu yang bisa dijual ke luar Jawa? Ikan. Daerah mana itu? Kamu daerah mana rumahnya? Ya Cirebonnya itu Cirebon mana? Karena Cirebonnya luas. Daerah mana? Oh, daerah Ender. Oh iya betul. Kalau Ender adalah banyak ikan. Gebang juga banyak ikan. Karena yang kalau yang dikirim di Pulau Jawa tentunya ikan-ikan yang punya kualitas. Terima kasih Novi telah menjawab dengan benar bahwa potensi daerah kita adalah ikan. Karena kita adalah ada di daerah Pantura, kebetulan di pinggir laut yang berpotensi dengan sumber dayanya ikan. Dan kalau kita sudah tahu ikan itu adalah untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu sebagai apa? Lauk. Pengaruhnya nih, kalau sudah ada tahu perdagangan antar pulau, tentunya akan ada pengaruhnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagaimana pengaruhnya tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat tersebut? Coba bisa ada yang jawab? Coba jawab. Di sini saja Cirebon dengan Kuningan juga berbeda. Apalagi kalau sudah bilang Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Jadi akan ada perbedaan produksi. Jadi saling memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan kita apa, kekurangan apa, kita apa. Jadi bisa mengambil dari daerah lain dan itu sebaliknya. Nah, kalau sudah tahu bagaimana pengaruhnya, tentunya akan tahu dan kamu harus tahu prosesnya apa. Loh, kalau kita melihat dari sini prosesnya bagaimana? Kok bisa nih dari Kalimantan dan sampai Cirebon dengan nih ada yang di kampung-kampung di laut. Itu prosesnya bagaimana agar perdagangan antar pulau dapat terlaksana dengan baik.
perbedaan apa? Tuh, perbedaan apa itu tadi? Agar perdagangan antar pulau bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Hah? Karena apa? Faktor geografis, faktor iklim, saling membutuhkan. Bagaimana caranya ya? Berarti sudah sebelum kita belajar lebih lanjut, ternyata kalian sudah paham. Untuk lebih pahamnya, ibu mau menjelaskan di media pembelajaran melalui Canva, yaitu tentang apa sih yang harus kamu pahami di dalam materi perdagangan antar pulau di Indonesia. Coba Pak Daud, yang mana itu Pak Daud? Yang videonya. Tapi tadi coba ini dengarkan, kalian ini adalah penjelasan dari perdagangan antar pulau di Indonesia yang kedua, dan itu sudah pakai dari dijelaskan nanti bersama dengan saya. Kalian dengar. Dengar nggak? Kenapa Pak Daud ini kurang rasa? Oh, tadinya ya. Mati lagi ya Pak Daud. Nah itu adalah materi yang ada di perdagangan antar pulau. Di bahan ajar nanti akan ibu bagikan di bahan ajarnya. Terus nanti di RKPD-nya juga sudah ada ringkasannya. Tinggal kamu nanti membaca kembali di RKPD yang akan dibagikan sama ibu. Terus di bahan ajarnya juga ada. Nah di situ nanti di dalam mengerjakan soal-soal yang ibu berikan, nanti kamu bisa membaca di bahan ajar dan di soal-soal LKPD ya. Nah makanya nanti karena kamu kalau ditanya sudah jelas nanti akan ibu buktikan dengan
bersama Bu Risma di depan melalui media pembelajaran tanpa ini, tentunya kamu harus paham dan tahu apa sih yang disebut dengan perdagangan antar pulau. Di situ apa sih tujuannya? Kenapa kok ada perdagangan antar pulau? Terus kalau ada tujuan, tentunya akan ada manfaat. Sudah jelas semua tentang perdagangan antar pulau? Nah, kalau apa-apa sudah jelas, berarti bukti nyata kamu sudah jelas akan ibu buktikan dengan beberapa pertanyaan. Kalau ada yang bisa menjawab berarti bagus, sudah jelas. Karena tadi saya ibu lihat itu kamu itu hanya belum baik. Tidak ada yang bawa pulpoin, belum baik. Bagaimana mau jelas cuma belum baik? Ya, makanya harus menulis membuktikannya. Ya. Kalau kata perdagangan tentu akan ada kata dagang. Kalau ada kata perdagangan antar pulau, tentunya akan ada kata perdagangan. Coba arti dari perdagangan itu apa? Sok, siapa yang bisa? Sok, coba. Bilang perdagangan itu apa tadi? Tukar menukar barang atau jasa. Barang, contohnya kalau barang apa? Yang didagang itu apa tadi? Bawang. Apa lagi? Apa? Batik. Terus apa lagi? Ikan. Itu namanya ya. Nah tadi ada perdagangan antar pulau. Apa sih arti perdagangan antar pulau? Siapa yang bisa jawab? Perdagangan antar pulau itu apa artinya? Apa kalau perdagangan antar pulau itu apa? Perdagangan yang terjadi apa? Antar daerah, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Tadi sudah dicontohkan. Kalau kita orang Cirebon, unggulan kita tadi apa? Pati. Unggulan kita apa lagi? Ikan. Karena kalau Cirebon hanya ikan dan batu saja, yang lain ada nggak? Bawang. Terus apa lagi? Jagung juga boleh jagung boleh. Kalau lagi musim panen di sini melunjak bawa ke Sumatera, boleh. Apa lagi? Padi. Unggulan, daerah unggulan orang Cirebon, ya. Tapi harusnya jangan hanya tahu orang Cirebon saja. Kita kan orang Jawa Barat juga ada unggulannya, ya. Kerajinannya banyak sekali. Kalau sudah tahu perdagangan itu kan tadi ada tujuannya. Kenapa tuh? Kenapa dijual jauh-jauh ke Sumatera? Kenapa dijual jauh-jauh ke Sulawesi? Kenapa kok nggak Tujuan saja yang dekat? Kenapa nggak dijual ke Kalimantan saja yang dekat? Nah itu tujuannya apa? Tujuannya apa kok? Yang tahu setelah melihat tuh di situ ada di depan. Tahu sini apa coba? Tuh, memperoleh keuntungan. Kenapa bisa mencari yang jauh Sumatera? Karena contohnya nih di sini
membawa kita, ayo ke Papua, jangan di sini saja loh. Terutama misalnya orang petani, jangan di sini saja. Kalau pedagang juga, jangan hanya dijual di daerah saja. Ayo kita punya inisiatif untuk dijual di luar Jawa. Kira-kira apa faktor pendorongnya kenapa sampai ke luar Jawa? Apa yang membuat orang-orang itu bergerak hatinya untuk membawa barang-barang itu ke luar Pulau Jawa? Kira-kira apa? Coba siapa yang bisa? Yang menjadi faktor pendorongnya itu apa? Tadi tujuannya sudah disebutkan sama Siti, yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan. Berarti kalau sudah tahu tujuannya, tentu faktornya tadi karena apa? Harga di Panganan, harga di Cirebon, harganya rendah, maka dijual di luar Pulau Jawa dengan harga yang lebih tinggi. Semakin harganya tinggi, tingkat keuntungan semakin banyak. Akan mempengaruhi tingkat produksi, itu sangat berpengaruh. Kalau produksi kita melimpah, tentunya harga jualnya rendah. Kalau produksinya kurang, berarti harganya akan tinggi, ya. Makanya tingkat produksi akan berpengaruh dengan tingkat harga. Jelas? Adalah faktor pendorongnya. Dan manfaatnya apa adanya perdagangan antar daerah? Manfaatnya apa coba? Coba yang bisa. Oh, Rodiba, coba Rodiba jawab. Kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Ulangi lagi Rodiba, temannya nggak dengar. Emel, ngobrol baik-baik. Coba ingat Rodiba, diulang lagi. Nah, meningkatkan apa? Meningkatkan produktivitas. Terus meningkatkan apa lagi? Kesempatan kerja bagi masyarakat. Kenapa? Kan kalau semakin banyak yang memproduksi suatu barang, tentu akan menyerap apa? Tenaga kerja yang lebih banyak. Coba kamu lihat kalau di sawah. Misalnya Brono menanam bawang 1 hektar dengan yang menanam bawang 10 hektar. Kira-kira tenaga kerja banyak yang mana? Nah itu arti dari menyerap tenaga kerja. Semakin luas lahannya, semakin orang bekerjanya bertambah. Kamu tahu di sini banyak pabrik? Pabrik, kalau pabriknya maju, kira-kira tenaga kerjanya banyak kan? Itu namanya menyerap tenaga kerja. Makanya kamu harus paham. Oh iya, ternyata kalau namanya belajar
kelompok kalian kelompok. Di sini kelompoknya udah buka ya. Kamu belum mulai. Yang ditanya kelompok karena diminta dari bagi individu dan tugas kelompok. Tugas kelompok dulu, baru nanti menyelesaikan tugas individu. Untuk mengetahui bahwa kamu sudah benar belum, jangan ada omongannya yang jelas, jangan ada ya, kamu sudah mampu. Buka-buka, tulis kelompoknya siapa saja yang mewakili untuk presentasi siapa. Tulis. Nah, ini nanti tugas individunya kelompoknya dulu ya. Setelah kelompoknya selesai, sekarang tugas individu ya. Untuk mengetahui nanti kamu nilainya berapa setelah belajar 1 jam. Jangan tidak baik ya. 3 nanti kelompok dulu. Baru ini adalah tugas individu. Coba supaya ngerti nilai kamu berapa. Oh, setelah ibu menjelaskan dengan hikmah, dengan cermat. Ini ditulis, jangan lupa. Itu sekarang jangan yang kelompok dulu. Setelah selesai kelompok baru individu. Nanti ini kerjaannya nanti setelah selesai presentasi juga. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan kerja kelompok. Yang tidak tahu kamu jelaskan ya. Yang tidak tahu kamu jelaskan. Terus siapa yang maju? Kamu nggak tahu nggak? Kalau nggak tahu nanyanya Bu Retno ya. Kamu jangan ngobrol dari kemarin. Kenapa kalau Bu Retno? Dia bisa begini. Enggak, nanti dia kasih lagi ya. Iya, kabeh. Iya, nanti. Ini nama kelompok siapa? Kelompok siapa di sini? Perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5. Tante kelompok 5 ya. Yang mau maju siapa? Hah? Iya. Kelompok 3. Yang nggak paham nanti ditanyakan siapa yang nggak paham. Tadi sudah ada 5 pengingat. Apa satu? Jujur. Kalau seperti itu tata tertib, coba. Nah, dalam kelompok itu nanti akan ibu nilai sikap kamu seperti apa. Tadi kan di awal itu di depan sudah dijelaskan sama ibu ya. Tata tertibnya seperti apa ya. Tapi yang 5 diingat itu satu apa? Jujur. 2 apa? Tanggung jawab dengan tugas kalian. Apa tadi? Tugas kelompok kerjakan dengan baik. Kalau tidak tugas kelompok ada tugas individu. Kerjakan. Kalau di bawah kelompoknya ditulis. Sudah ditulis belum? Yang mau maju siapa? Ya, Tanto yang ngomong. Yang tidak tahu ditanyakan.
Jawa potensi sumber daya pertanian adalah padi, kacang, dan kedelai. Sumber daya perkebunan kopi, teh, minyak, karet, dan tembakau. Sumber daya laut ikan, rumput laut, udang, dan garam. Pulau Kalimantan potensi sumber dayanya adalah bagian tanaman ada kelapa sawit, karet, dan rotan. Dan hasil tambang adalah minyak bumi dan batu bara. Pulau Sulawesi potensi sumber daya alamnya adalah emas, limonit, galena, tembaga, perak, nikel, gas, dan lain-lainnya. Pulau Papua potensi sumber daya alamnya adalah tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih mau tidak ngobrol baik? Ngobrol baik. Selanjutnya, setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 2, di situ ada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di baik Jawa maupun di luar Jawa. Sekarang, coba siapa yang pengen maju lagi? Yang kelompok mana yang pengen maju? Buktikan bahwa saya bisa loh. Siapa? Sok lempar siapa? Jadi kelompok Jawa, maju sama Marok, maju. Mau maju aja titipan tangan. Bisa ditimbal. Kami dari kelompok 4 akan diskusikan hasil dari presentasi kami. Sumber daya pertanian, padi, kacang kedelai, sumber daya perkebunan, kopi, teh, minyak, karet, tembakau, sumber daya laut, ikan, rumput laut, udang, garam. Kalimantan, tanaman, kelapa sawit, karet, rotan, hasil tambang, minyak bumi, dan batu bara. Sulawesi, emas, limonit, galena, tembaga, perak, nikel, gas, besi, perak, minyak, bumi, jamar. Papua, tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam. Apa ada yang mau ditanyakan? Ini tidak akan tahu apakah saudara tidak?
tentunya akan ditarget di pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Berarti kamu sudah jelas semua? Oh, nggak ada yang ditanya. Mana? Apa karena lapar atau karena pinter? Apa karena tidak paham? Ini benar paham? Aduh, kalau paham nanti kerjakan di soal yang individu. Lanjut kerjakan. Apa? Iya. Kerjakan lupa baik. Ya, kerjakan tuh. Katanya udah paham. Suruh bertanya tidak tanya. Katanya tidak paham. Karena kerjakan dengan baik. Kalau jangan dibantu baik kerjakan. Yang sering cuma Java sama topik. Maaf, jadi yang lain ini bisa baik. Tante kerjakan, sekarang ini baik. Ibu pengen tahu, tadi kan pertanyaan ibu bertanya sudah paham sudah. Tidak ada yang ditanyakan tidak. Ya sekarang kamu buktikan dengan pretest tuh. Benar-benar paham atau tidak? Nanti akan ibu lihat dan akan dibagikan di pertemuan selanjutnya. Tapi kerjakan sekarang, nanti kumpulan, so kerjakan. Nanti dikumpulkan, mengumpulkan hasil kelompok dengan mengumpulkan hasil individu. Tunggu 5 menit dan 10 menit. Nanti kan sudah selesai, tolong bawa ke depannya. Sudah. Sekarang kalian sudah kumpulkan. Ibu pengen tahu ya benar-benar paham atau tidak. Ada pura-pura pinter. Kedua ini yang kelompok sama yang itu. Terima kasih. Ibu pengen lihat. Ini sih yang individu ini yang kelompok ini ya, ibu tahu. Rodipa sudah semua ini bisa ini yang kelompok ini.
Kelompok berapa yang belum? Oh ya ini kelompok apa? Sudah salah satu aja. Jadi salah satu yang mana di sini? Iya. Iya bapak. Dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang sumber daya alam mencontohkan bukan di setiap daerah tetapi daerah-daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dengan melihat diskusi bahwa ternyata kekayaan alam di Indonesia itu sangat kaya. Apalagi dengan tadi hasil diskusi kalian bahwa kamu bisa menyebutkan bahwa di Jawa memiliki sumber daya pertanian yang sangat potensi, yaitu ada padi, kacang, kedelai. Di Kalimantan ada hasil tambang minyak, bumi dan batu bara. Di Sulawesi ada emas, tembaga, perak dan minyak bumi juga. Berarti kesimpulannya bahwa apa? Kesimpulannya apa? Bahwa sumber daya alam Indonesia adalah sangat apa? Sangat berpotensi. Tadi sudah disebutkan ada apa? Ikan, nah, ada bawangnya, ada kerajinannya. Itu kalau melihat di kondisi kita, di daerah kita. Lah kalau tadi ada kelompok kalian ada di Papua. Papua itu terkenal dengan apa? Ya, makanya orang Papua itu kaya. Orang Kalimantan juga kaya karena banyak namanya hasil tambangnya, minyak bumi dan batu bara. Berarti kesimpulan yang kita dapat di dalam perdagangan apa? Perdagangan terbuat itu apa? Kesimpulannya apa? Bisa meningkatkan apa? Keuangan. Terus apa lagi? Memperluas apa? Dan manfaatnya apa Pak Arok? Bisa? Coba manfaatnya apa? Tadi sudah dijelaskan beberapa kali bahwa perdagangan antara pulau yang benar meningkatkan, segala kata-katanya itu meningkatkan, tetapi meningkatkan itu artinya bukan baik meningkatkan keuntungan, meningkatkan produksi, meningkatkan kesempatan kerja. Dari satu kata itu berarti apa? Tujuan pembelajarannya sudah apa tadi? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai, merancang, dirancangkan ya, untuk menciptakan hal yang baik. Hal yang baik ada apa? Tentang keuntungan melalui untuk meningkatkan produktivitas. Jadi tentang produksi, memperluas pasar. Jelas semua tentang perdagangan antar pulau. Mudah
belajar tentang materi ini akan bisa membuat kamu lebih tahu apa sih arti pentingnya penjagaan antar pulau, sehingga nanti kamu setelah lulus dari SMP ke SMK jadilah pengusaha sukses. Karena apa? Mengapa harus dipersiapkan menjadi pengusaha sukses? Karena apa? Tadi yaitu kekayaan alam di Indonesia adalah sangat berpotensi. Yang mau jadi petani yang ya, petani kan banyak, dari laut bisa, dari darat bisa. Contohnya itu makanan, petani sukses banyak ya. Petani udang ada tuh. Petani itu makanya nanti kamu jadilah pengusaha sukses. Karena sumber daya alam di Indonesia sangat berpotensi. Banyak itu udang misalnya dari Jepang bisa dikirim ke Sumatera, bisa dikirim di Kalimantan. Mudah-mudahan dengan kamu belajar ini kamu akan tahu bahwa kekayaan alam kita adalah sangat berpotensi, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia. Yaitu tadi apa? Meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya untuk kelas 8 yaitu akan masih ke tema 2 yaitu tentang mobilitas penduduk. Apa mobilitas penduduk? Ada di coba di buku paket, dibuka buku paketnya. Oh, dibuka email. Coba apa mobilitas? Perubahan jumlah penduduk. Coba kalau perubahan jumlah penduduk itu biasanya di pengaruhnya yang mempengaruhi jumlah penduduk itu apa? Apa? Imigrasi. Apa lagi? Angka kelahiran. Ayo apa lagi? Tuh, angka kematian. Kalau ada kelahiran pasti akan ada kematian. Seperti itu nanti yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadikan hal yang terbaik untuk kita semua. Sebelum pembelajaran selesai, kalian cukup dengan bacaan doa.
tidak baik. Mudah-mudahan kamu selamat sampai di rumah, selamat berjumpa lagi di hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.